For so long I was living my life oh so wrong. Mandalika telah menggemparkan dunia. Itulah salah satu sekelumit cerita di mana gelaran World Superbike telah menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event berkelas internasional untuk motor balap. Dan bagaimana kelangsungan perbaikan di beberapa sisi dan pembangunan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika ini, tentunya ada informasi juga di mana gelaran F1 juga mulai ditawarkan. Apakah mungkin gelaran F1 juga mampu diselenggarakan di sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan? Ini menjadi sebuah mimpi bersama tentunya. Gelaran F1 juga sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun yang kita ketahui bersama, ada informasi dulu yang sempat saya gali, untuk gelarannya saja harus menghabiskan 14 triliun rupiah untuk sekali event. Apakah gelaran F1 itu bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika? Ya, mungkin-mungkin saja bosku ya. Tentunya bagaimana keseriusan dari pihak pengembang yaitu ITDC di bawah pimpinan Abdul Bar M. Mansur, sekaligus bagaimana pemerintah pusat juga di bawah pimpinan Presiden Jokowi juga, bagaimana keseriusannya untuk membangun kawasan ekonomi khusus ini. Karena yang saya ketahui bahwa untuk gelaran F1 itu harus mempunyai fasilitas hotel bintang 5 yang harus banyak bosku ya. Jadi kemarin saja untuk event World Superbike saja semua hotel penuh, apalagi kalau event MotoGP maupun event F1 ya. Jadi perlu banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi. Karena bukan hanya sekedar untuk menyaksikan mobil balap atau motor balap bosku, tapi para pengunjung yang akan hadir di kawasan KEK Mandalika, mereka ingin berlibur, ingin bersantai, ingin bersenang-senang. Jadi ketika tidak ada fasilitas yang baik, maka akan mengecewakan para pelancong atau para wisatawan. Untuk menyikapi hal ini tentunya pihak pengembang yaitu ITDC harus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, serta mencari investor ya. Karena yang saya ketahui sampai dengan detik ini, ternyata begitu banyak investor yang menawarkan diri. Karena gelaran WSBK kemarin Indonesia bisa menyelenggarakan dengan sangat baik katanya bosku, sehingga para investor ingin memberikan sebuah sumbangsih mereka untuk membangun kawasan KEK Mandalika. Semoga saja itu terwujud sehingga tidak ada aral melintang lagi, sehingga sarana fasilitas pendukung baik penginapan dan sarana fasilitas di kawasan sirkuit dapat terlihat begitu megah nantinya. Karena memang sirkuit Mandalika sesuai dengan cita-citanya, yaitu ingin menjadi sport entertainment sekaligus menjadi tempat orang bisa membagi kebahagiaan, membagi keceriaan, dan membagi sebuah cerita cinta. Dan seperti itulah bosku yang saya dapat sampaikan di sekelumit cerita saya di sini, karena memang di bagian area lintasan sirkuit Mandalika terus dilakukan perbaikan dan evaluasi. Tidak ada satupun sirkuit di dunia ini sempurna. Semua ada kekurangan, semua ada yang dikritisi oleh para pembalap. Apalagi hal yang masih diperbincangkan, di mana wawancara Jonathan Rea yang sekaligus menjadi winner untuk race pertama dan race kedua WSBK. Tentunya ini menjadi evaluasi juga, bukan anti kritik bosku, tapi memang harus dibenahi supaya tampak nanti bagian area lintasan ini benar-benar terlihat bagus dan tentunya menjadi sebuah kebanggaan kita bersama. Yang disampaikan oleh Jonathan Rea, di mana di bagian area lintasan ternyata ada yang sedikit tidak rata seperti di area track ke-12, yang di area sambungannya di situ bosku. Semoga jadi evaluasi. Tepat sekali kita lewati di depan kita kali ini. Itu merupakan bagian area sambungan yang sedikit
tidak rata, tapi secara keseluruhan di mana race atau balapan kemarin berjalan dengan sangat lancar ya, jadi tidak ada masalah. Jadi itu hanya sekelumit bagian kritikan atau evaluasi, dan semua para pembalap juga merasakan lintasan itu dengan adil ya. Jadi tidak hanya satu orang merasakan, tapi semua pembalap merasakan area lintasan ini. Bagaimana caranya untuk menyikapi kritikan tersebut? Tentunya itu menjadi sebuah bagian evaluasi pihak MGPA dan ITDC di sini untuk secepatnya dapat memperbaiki hal tersebut. Tidak hanya untuk bagian area lintasan di area track lane dan area run-off bosku, juga diperbaiki di bagian pedok atau pit building yang sempat terjadi agak genangan bosku ya, yang masuk ke area dalam pedok karena memang atapnya yang tidak terlalu lebar ke depan, sehingga memang ketika hujan sangat deras angin menerpa sehingga bisa saja masuk ke dalam pedok tersebut. Sekarang dalam tahap perbaikan dan evaluasi juga supaya nanti di gelaran MotoGP di bulan Maret juga curah hujan agak lumayan deras juga bosku di kawasan Lombok nantinya. Ya, semoga saja nanti bisa disikapi bagaimana nanti gelaran MotoGP bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan untuk atap lengkungnya atau atap ombaknya akan terpasang di bulan depan seperti informasinya bosku dari area race control dan terkoneksi dengan bagian pit building. Selanjutnya, kali ini kita dapat melihat para pekerja PT Wika Gedung sedang melakukan perbaikan di bagian atap utama pit building yang terkoneksi dengan bagian atap tangga yang menjulur di bagian belakang pit building ini. Sempat terjadi agak sedikit bocor di bagian ujung di setiap tangga ini, sehingga dilakukan evaluasi perbaikan supaya nanti tidak masuk bagian air atap menuju bagian pelataran belakang dari lantai ke-2 dan ke-3. Semoga saja bisa disikapi dengan sangat baik supaya nanti para pembalap atau kru pembalap yang di dalam garasi tersebut begitu banyak bagian sensitif dari alat-alat motor balap supaya tidak ada air yang masuk bosku ya. Semoga bisa diselesaikan dengan cepat karena event MotoGP tinggal 4 bulan lagi. Beginilah yang saya dapat sampaikan di reportase udara kali ini bosku. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika, dan tetap semangat untuk mendukung sirkuit Mandalika ini menjadi kebanggaan kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Saya Adi Sendoro pamit undur diri. Billahil sabihab pasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.